Halo, shalom, selamat pagi anak-anak. Ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen di bab yang keempat, gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Untuk bahan Alkitabnya bisa dilihat di Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Ada juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Anak-anak bisa membaca ayat tersebut. Nah, materi kita di bab ini adalah gereja yang bersaksi, yang melayani di dunia. Ya, menjadi gereja yang memuridkan, mengenal pelayanan gereja di dalam dunia. Dan juga kita akan belajar gereja yang melayani. Nah, mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Anak-anak juga bisa perhatikan buku paketnya di rumah supaya bisa mengerti pembelajaran ini dengan baik. Nah, sebagai gereja yang bersaksi, gereja yang melayani, dan gereja yang melayani dan yang memuridkan, kita bisa lihat beberapa aktivitas gereja. Sebagai contoh, yang pertama kita bisa lihat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB Koinonia pada musim banjir tahun 2014 di Jakarta telah menampung korban banjir dan melayani mereka sebanyak 1.150 orang. Dan Gereja Kristen Indonesia juga telah membantu korban tsunami Aceh di tahun 2004. Itu beberapa contoh, bisa juga kalian perhatikan tambahan data di buku paket kalian. Nah, sebagai gereja yang memuridkan, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, Ia naik ke sorga, Ia memberikan sebuah amanat yang sangat penting yang menjadi tugas yang harus dilakukan oleh murid-muridnya. Yang bunyinya di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa artinya kita sebagai murid Kristus? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama. Karena itu, bahwa orang Kristen adalah orang-orang yang hidup sama seperti Yesus telah hidup. Jadi kita belajar menghidupi cara Yesus hidup. Sebagai gereja yang memuridkan, salah satu tugas yang penting yang dilakukan oleh orang-orang Kristen perdana adalah mereka menyatakan pelayanan kasih kepada sesama. Bagaimana dengan gereja pada masa kini? Atau bagaimana dengan gereja tempat anak-anak berjemaat atau beribadah? Coba perhatikan sejauh mana gereja di sekitarmu atau gereja tempatmu berjemaat sebagai gereja yang memuridkan. Apakah sudah menjalankan, melaksanakan amanat agung Yesus? Nah, sebagai gereja yang memuridkan,
gereja harus mendidik orang-orang, para jemaatnya untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, tentunya gereja juga harus hidup di dalam pelayanannya, di mana gereja juga harus sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk memperjuangkan hak-hak asasi dari manusia. Seperti contoh ketika gereja Kristen Injili di tanah Papua dan gereja Kemah Injili, gereja Injili Kemah Injil di Indonesia atau KINGMI telah menyuarakan praktek-praktek keadilan yang dialami oleh masyarakat di Papua ketika itu tahun 2012. Nah, dari apa yang telah kita baca tadi dapat dipahami bahwa menjadi murid Yesus sangat erat hubungannya dengan konsep melayani sesama. Perjuangan hak asasi manusia harus diupayakan gereja dan semua orang Kristen sebagai bentuk pelayanan terhadap umat Tuhan. Yang kedua, bagian D, menjadi gereja yang bersaksi. Dalam Matius 25 ayat 40, Tuhan mengajar agar kita peduli kepada orang-orang yang tersisihkan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian bunyinya. Para rasul atau murid Tuhan waktu itu tentu mengingat pesan dan ajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya gereja perdana, gereja mula-mula memberikan perhatian khusus kepada para janda atau kelompok-kelompok masyarakat yang waktu itu dianggap hina dan tersisihkan. Mereka memperdulikan orang-orang yang diabaikan oleh lingkungan sekitar mereka. Kemudian tugas gereja, tanggung jawab gereja yang berikutnya adalah menjadi gereja yang melayani. Nah, gereja seringkali kita mendengar ada kesaksian atau pengalaman seseorang bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Hal ini bisa dialami misalnya sembuh dari sakit, penyakit, atau ketika di dalam kesusahan Tuhan menolong kehidupan mereka. Nah, dalam bahasa Alkitabnya dari asal kata Alkitab, kesaksian atau gereja yang bersaksi juga dikenal dengan istilah marturia. Dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 6 ayat 9 sampai Kisah Para Rasul 7 ayat 67, di mana kita melihat kisah seorang Stefanus yang mati sebagai martir. Nah, hal ini menarik. Dengan kematiannya
ia bersaksi bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan di dalam kehidupannya. Dia rela mati bersaksi sebagai martir supaya Injil dapat diberitakan, supaya kebenaran dapat disampaikan. Nah, anak-anak, sudah sejauh mana kalian berani bersaksi tentang Yesus di dalam kehidupan kalian? Ataukah kalian juga sudah terlibat dalam pelayanan di gereja di mana kalian berjemaat? Nah, sekarang kita masuk kepada bagian pelayanan gereja dan tantangan yang dihadapi gereja. Pelayanan sosial gereja yang memberdayakan akan selalu menimbulkan kontroversi, tantangan dari pihak-pihak tertentu. Tidak selamanya orang-orang suka dengan kamu mengapa hal ini dapat terjadi, yang dilakukan hal-hal apalagi yang dapat membuat pengikut Kristus menghadapi tantangan berat di dunia yang dilakukan oleh gereja. Nah, tentu ini bagi gereja menjadi sebuah tantangan untuk mewujud nyatakan gereja yang melayani, gereja yang bersaksi. Nah, seperti kisah Martin Luther King yang berjuang demi kesetaraan penduduk dan status orang-orang kulit hitam dan orang kulit putih. Dia menghadapi banyak tantangan sampai akhirnya dia ditembak mati karena perjuangannya memperjuangkan hak-hak asasi orang kulit hitam di Amerika Serikat. Nah, tugas gereja adalah tugas yang tidak dapat diabaikan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan gereja, jemaat gereja sebagai orang Kristen dan sebagai murid Kristus. Jadi dapat kita simpulkan, menjadi murid Kristus selalu menuntut sikap dan perilaku dari setiap kita untuk melayani dan memberi kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus. Tentu tidak cukup dengan kata-kata, anak-anak. Kita harus menunjukkan lewat perilaku, sikap perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan dan juga benar di hadapan rekan sesama kita manusia. Jadi, mari tunjukkan pribadimu adalah pribadi yang mampu dan mau melakukan kebenaran. Demikian materi pembelajaran kita kali ini. Anak-anak bisa juga perhatikan di buku paket yang telah diterima dari sekolah. Mohon dipelajari dengan baik. Terima kasih.